Gitu. Nah, saya punya cerita nih teman-teman, Fabel ya. Jadi ada kisah di negeri angin, bukan negeri Konoha, di negeri angin, di mana di sana ada ada dua angin besar yang saling bersaing, challenge, bersinggungan, lagi slack ya, lagi menentukan siapa yang paling kuat. Angin tornado dan angin topan. Nah, tapi di sana ada satu angin lagi namanya angin sepoi-sepoi. Nah, angin sepoi-sepoi ini selalu dibully sama mereka berdua. Seakan-akan sepoi-sepoi itu adalah angin yang membuat aib negeri angin. Waduh, menjadikan aib negeri angin. Nah, dua angin terkuat ini, angin tornado dan angin topan, memiliki berkompetisi. Ada seekor monyet yang sedang mengejar pohon kelapa. Pohon kelapa. Nah, si angin topan nantang angin tornado. Wahai angin tornado, jika engkau paling kuat di negeri angin ini, kita bersaing. Siapa yang lebih dahulu menjatuhkan monyet itu ke tanah, maka dialah yang pantas menjadi raja di negeri angin. Masya Allah. Maksudnya gitu. Nah, akhirnya angin tornado bilang, yuk saya aja, saya cukup, beri saya waktu 5 detik. Maka itu monyet akan jatuh tersungkur, ya kan, ke bawah, gitu, jatuh ke bawah. Bener. Akhirnya turun nih angin tornado dulu, angin tornado turun dengan suara yang ganas, gitu kan, membabi buta, menghancurkan sekitarnya. Setelah mendekati si monyet itu udah ngeliat, ada berat nih, si tornado turun nih. Akhirnya si monyet itu dengan upaya yang maksimal, dia memeluk si pohon kelapa itu. Akhirnya diguncang dengan angin tornado. Sampai 3, 4 sampai 1 menit itu monyet nggak jatuh-jatuh. Ketakutan, saking takutannya berdepannya kenceng. Akhirnya nggak jatuh, ketawa lah angin topan. Angin topan ini ketawa, hahaha, hanya seperti itu kah kekuatanmu tornado, kata gitu. Sekarang giliran aku, kamu saksikan dengan tenang. Akhirnya angin topan turun, wah suaranya gitu kan, menggebu-gebu. Nah, akhirnya si monyet ngeliat lagi, waduh, sekarang gantian angin topan, nggak terima temennya tadi nggak bisa jatuhin saya gitu kan. Akhirnya monyet ini lebih meluk lagi pohon kelapanya dengan tangan dan kakinya. Waduh, akhirnya angin topan menerjang si monyet dengan hitungan ke-10, monyet pun nggak jatuh. Si monyet nahannya sampai nangis-nangis, gitu kan, saking dia nggak mau jatuh, gitu kan. Akhirnya si angin topan ini nyerah. Angin topan nyerah, naik ke atas lagi ke kerajaan angin. Dia bilang, memang monyet ini yang sakti daripada kita semua. Sudahlah, kita ngakuin saja kalau kita ini lemah. Kalau kita ini makhluk, yang pasti ada yang lebih kuat, gitu kan. Namanya makhluk nggak sempurna kan, gitu. Akhirnya angin sepoi-sepoi ini bilang, saya boleh coba nggak? Waduh, akhirnya mereka berdua kan mulai ngebully lagi. Kita aja yang kuat ini nggak bisa menjatuhkan monyet. Apalagi kamu yang nggak ada apa-apanya lah. Nyupi kalau ini. Akhirnya nggak apa-apa saya coba. Tapi saya agak lama boleh nggak? Gitu kan. Kalau kamu 5 menit, saya 10 menit deh. Gitu kan. Iya silakan gitu kan. Akhirnya dia turun nih. Turun, kalau angin sepoi-sepoi kan nggak kelihatan ya. Atau enak gitu kan. Nah, akhirnya si monyet ini nggak sadar bahwasanya dia sudah mulai dekati oleh angin sepoi-sepoi. Nah, dibuai dia angin sepoi-sepoi ini membelai telinganya, waduh. Terus telapak kakinya, telapak tangannya, akhirnya si monyet ini tertidur. Hitungan ketiga, dia ini tertidur pulas dan jatuh dari pohon kelapa, jatuh tersungkur ke bumi. Nah, si angin topan dan tornado kaget. Waduh, kok bisa begitu? Kita udah mati-matian, tapi kok malah si angin sepoi dengan kekuatan yang lemah gitu kan, bisa menjatuhkan monyet. Dan terbukti ternyata angin sepoi-sepoi adalah menjadi angin terkuat di kerajaan angin. Nah, jadi pelajaran yang bisa diambil di sini adalah ketika kita manusia dalam keadaan yang diuji sama Allah nih, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apa lagi? Pokoknya lagi galau, lagi patah hati.
itu kita waduh pertahanannya kuat ya kan, deket sama Allah, apalagi doa. Kadang tuh putus cinta tuh. Iya putus cinta gitu kan, ya Allah gitu kan, tahajudnya jalan, murojaahnya terus, tadarusnya jalan, sholatnya di masjid 5 waktu, masya Allah. Tapi ketika kita dibuat enak sama Allah gitu kan, gajinya gede misalkan, apalagi dipromosikan, istrinya cantik, apalagi anak-anaknya pinter, uangnya banyak, apalagi dapat liburan gratis. Nah kita mulai lupa tuh sama Allah. Akhirnya kita lebih lalai dan akhirnya kita justru lupa dengan tujuan kita. Yang tadinya mau tujuannya ke surga, tapi ketika mendapatkan nikmat dunia, kita lupa dengan tujuan kita. Akhirnya kita terjatuh ke lembah neraka. Jadi sebenarnya ujian yang terberat itu adalah ujian ya nikmat. Ujian nikmat ini adalah ujian terberat. Jadi jangan sampai ketika kita mendapatkan nikmat sebagaimana orang-orang terdahulu, justru kita menjadi lalai. Kalau bahasa Ustadz itu apa ya? Istidrat. Antum dikasih nikmat, kata Mas Ipin, istidrat ya Mas. Gitu. Waduh, keren bahasanya. Jadi antum dikasih nikmat tapi nggak dipakai untuk ibadah. Akhirnya antum lalai sampai waktu antum itu habis. Akhirnya antum nggak bisa lagi untuk bertobat. Naudzubillah min zalik. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi yang pertama kita harus paham dulu zona aman kita yang tadi tuh lagi dapat nikmat nih. Sekarang kita dapat nikmat nih. Nikmat apa sih? Nikmat sehat. Nikmat apa lagi? Nikmat iman. Apa lagi? Ya, apalagi kuat, apalagi 3 bulan lagi. nikmat 3 bulan lagi lamaran, gitu kan? Wah. Sekarang kita bersyukur dulu dengan mengucap alhamdulillah.